ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, begitulah kehidupan bermasyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya mengenai cara mendidik anak. Saya datang dari Padang untuk memantau tingkah laku anak yang ada di perantauan. Yang satu di Jakarta, yang satu lagi di Bandung ini. Iya, kedatangan saya di sini untuk memantau perilaku anak-anak saya yang ada di sini. Kalau dari rumah, dalam didikan rumah tangga, anak saya itu patuh. Ya. Kamera sini aja Ya. Kak. Ya. Anak saya itu patuh, menjalankan syariat, sholat, puasa. Setelah dia pergi merantau, dapat informasi dari teman-temannya, entah karena pengaruh teknologi, entah pengaruh lingkungan, Iya. dia mulai jauh dari didikan agama. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menuju surganya Allah. Ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana kita dapat menuju surganya Allah sementara perilaku anak-anak kita membuatkan dosa untuk kita? Baik. Nah, Apa yang harus dilakukan, begitu ya? Ya, begitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau ingat anak, langsung ingat Allah. Anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak setiap saat dalam genggaman Allah, anak amanah dari Allah, anak ujian dari Allah. Anak jadi baik, itu Allah yang bisa memperbaiki. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, tobat. Jangan-jangan kita ini yang menjadi jalan anak jadi tidak baik atau kurang baik. Periksa kelakuan kita, gimana ibadah kita, gimana sudah jadi contoh apa saya ini. Jangan-jangan selama ini banyak contoh kurang baik dari diri kita. Lihat dosa dan maksiat kita. Mungkin anak tidak lihat, istri tidak lihat, tapi Allah lihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita mungkin memikirkan anak, ingin anak baik, tapi seberapa hebat kita ingin jadi orang tua yang baik. Allah melihat keadaan kita setiap saat. Jadi kalau ingin anak baik, banjiri dengan air mata tobat. Akui, saya ngaji tidak benar, tahajud jarang, itu pun jarang khusyuk, sedekah ala kadarnya, mulut saya masih banyak tidak baiknya, mata tidak terjaga, banyak yang harus kita tobatin. Dan Allah melihat orang tua yang tobat. Jadi jangan terlalu fokus memikirkan kelakuan anak, itu harus kita pikirkan. Tapi jangan lalai kelakuan diri. Karena Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Makanya kalau sayang anak tuh perbaiki diri. Tobat, tobat, tobat. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Ingin anak ngaji, kita ngaji. Apa yang baik yang ingin ada pada anak, adakan pada diri semata-mata agar Allah ridho ke kita. Dua, buka komunikasi yang baik. Komunikasi itu 3 kuncinya jadi dekat itu ya. 1, aman. Jadi kalau komunikasinya ofensif, membuat anak merasa terserang, tidak aman, nggak bagus nanti komunikasinya. Yang kedua, suportif. Komunikasi kita tuh harus membangun, bukan menghakimi, bukan menyuruh dan melarang saja, tapi membangun. Karena berat buat remaja sekarang tuh Pak. Mereka dibanjiri informasi lewat teknologi.
Tidak mudah mereka untuk bisa jadi remaja yang tangguh itu. Beda dengan zaman kita. Mereka hidup di zaman yang usia masih rentan, pengalaman belum banyak, iman masih lemah, banjir informasi yang bisa merusak imannya. Jadi posisi kita tuh bukan menghakimi, tapi membantu. Dan yang ketiga, terbuka. Buka akses supaya anak bisa mengoreksi kita, memberi masukan. Jangan sampai satu arah terus. Kamu harus begini, ini. Ya, nanti anak gak betah. Apalagi anak udah makin tumbuh usianya, bukan anak kecil lagi. Posisinya harus lebih kepada sebagai kawan. Dan doa harus lebih banyak. Ingat anak, doa. Ingat anak, doa. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Nggak ada apa yang bisa jaga selain Allah. Bapak jauh, anak jauh, nggak bisa kita. Gimana? Kita juga banyak kerjaan, betul tidak? Tapi kesungguhan Bapak mendekat ke Allah, insya Allah tidak disia-siakan. Terima kasih hadirin. Sambil bicara begini saya juga sambil mikirin diri saya, Pak. Jadi ini nasihat buat diri sendiri sebetulnya. Tapi rasanya akan jauh lebih menenangkan dan mendatangkan hasil kalau kita lebih serius memperbaiki diri. Yang bisa membulak-balik hati anak itu Allah, bukan kita. Kita harus memposisikan sebagai orang tua yang layak ditolong oleh Allah, layak dihadiahi anak yang soleh. Ya, hidup memang begini, Pak, tidak ada habisnya. Sampai kita meninggal nanti akan begini terus. Jalanin saja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah terus membersihkan hati, memperbaiki diri, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.